melanda di Indonesia, terkhusus di Jawa Barat, kopi telah menjadi komoditi hasil perkebunan yang menjanjikan selain teh. Sejak abad ke-18, Jawa Barat telah menjadi salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil kopi terbanyak. Telah banyak berdiri perkebunan kopi di wilayah Ciwidey, Pangalengan, Kiara Payung, serta di wilayah lainnya di Kabupaten Bandung. Abraham van Riebeeck merupakan orang pertama yang membawa dan menanam benih kopi di tanah Priangan pada tahun 1712. Saat ini, kopi di Bandung Selatan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama produksi kopi jenis Arabikanya. Dihimpun dari Tribun Jabar, menurut Yayan C. Permana Kabid Produksi Dinas Perkebunan Jawa Barat, mengatakan sejak tahun 2013 hingga 2017 jumlah produksi kopi dan luas lahan perkebunan kopi terus mengalami peningkatan. Jenis kopi Robusta mengalami panen tertinggi pada tahun 2017 mencapai 8.204 ton dari total luas lahan 15.710 hektar. Dan jenis Arabica mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2016 mencapai 10.380 ton dari luas lahan 19.245 hektar. Jawa Barat, terkhusus Kabupaten Bandung, menjadi primadona dan surga bagi para pecinta kopi. Dengan jumlah produksi yang melimpah setiap tahunnya, tidak heran jika banyak para pedagang kopi dan kedai kopi bermunculan di wilayah Bandung Selatan. Salah satunya usaha produksi kopi rumahan yang telah dirintis sejak 1 tahun silam oleh anak muda yang bernama Nabhan Fauzan Mustaqim. Beliau seorang mahasiswa tingkat akhir Prodi PJKR di STKIP Pasundan Cimahi. Dengan brand Destang Coffee, banyak varian hasil produksi baik Arabica dan Robusta serta kopi siap minum. Kopi shop yang beralamat di Jalan Pajagalan nomor 95 Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, mengusung tema kopi asli Bandung Selatan. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk mewawancarai beliau sebagai pemilik atau owner Destang Coffee. Berikut hasil wawancara yang saya dapat. Kenapa harus kopi yang dijual? Dulu juga gak niat jualan kopi ya, penikmat bukan, apalagi pecandu kopi bukan. Karena dulu tuh saya orang MLM kalau disebut ya, jualan suatu produk itu di Car Free Day, dan ada ide untuk jualan kopi, ngambil dari kopi lokal ya, kopi tetangga. Saya ambil yang udah digiling, udah dibungkusin, di sana saya seduh sambil nyeduh, alhamdulillah gitu. Orang tuh banyak yang datang. Tadinya niat buat orang datang tuh beli produk yang multi level tersebut gitu. Malahan banyaknya kopi. Nah, dari sana udahlah coba ngolah sendiri gitu. Saya mencoba untuk bisnis kopi shop. Dan kebanyakan orang di sini kalau nanti teman-teman lihat itu kopi banyaknya orang tuh buat kedai gitu. Dari Banjaran alun-alun sampai mau ke Buah Batu itu kedai banyak, tapi kopi shop itu bisa dihitung jari. Kalau proses kopi bisa dibilang sangat panjang ya. Kalau singkatnya gini, mulai dari pasca panen kita cari kopi yang merah. Jadi gak semua ketika panen raya nih, gak semua kita ambil. Kalau kita dipilih yang merah kekuningan atau merah pas gitu, gak lebih. Dan itu ada namanya pasca panen. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Nah, yang banyak diolah prosesnya di Destang Kopi itu kopi Arabica. Pasca panen pertama dibagi dua, ada pasca panen dengan metode kering, ada metode basah. Kita metode kering dulu. Metode kering ini yang paling dari kuno banyak digunakan adalah proses natural. Kopi yang sudah dipanen itu dicuci, dipisahkan yang jelek dan yang bagusnya, lalu dikeringkan. Udah sampai kering baru dikupas. Itu prosesnya namanya natural proses. Ada satu lagi proses kering, yaitu honey. Itu udah dipanen, di filter ya, udah dipilih-pilih lagi yang bagusnya. Nanti sudah kayak gitu, itu langsung dipisahkan sama bijinya, tapi menyisakan kulit tanduk atau kulit ari yang masih ada lendir-lendir gitu, itu langsung dikeringkan.
Nah, itu yang membuat kopinya manis, makanya disebut honey proses. Ada satu lagi, wine proses. Mirip kayak natural. Proses yang pertama udah dipisah-pisah yang bagus dan jelek, baru dijemur, udah dijemur, nanti ditape lagi. Hampir lamanya 2 bulan. Sekarang masuk ke proses basah. Ada namanya fully wash dan semi wash. Kita yang banyak tuh rata-rata fully wash ya. Mirip kayak honey, udah dipanen nih, langsung dipisah mana yang bagus dan yang enggak. Kalau yang bagus kita langsung proses, kita kupas atau dalam bahasa kopinya kita pulpa. Udah dipulpa, kita rendam kurang lebih 24 jam. Produk dari Destam Kopi itu dibagi dua ya. Ada Arabica, ada Robusta. Kita Robusta dulu. Nah, untuk pertama ini ada Robusta yang biasa ya orang-orang untuk dibikin espressoan biasanya, atau kopi susu biasanya ini. Ini rata-rata digiling halus tunggu medium atau fine banget atau halus banget. Yang pertama. Yang selanjutnya ada Robusta, ini paling baru di 2020. Nah, Arabica ada 4 proses. Yang pertama proses basah yang tadi, fully wash. Ini diambil dari kopi Pegunungan Arjasari. Kopi fully wash ini. Yang selanjutnya ini adalah Some